selamat pagi Mas Ade, Mas, Mbak Saadah, dan juga Mas Genesis. Pagi Mas Lintang. Pagi, Terima Mas. kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini sharing online ya di Arduino Day 2023 at Simple Innovation, Innovate to Elevate. Nah, di kesempatan kali ini tadi saya sudah kenalkan narasumber-narasumber yang hadir di Arduino Day. Segmen pertama ini kita akan berkenalan dengan salah satu tim PKM, Program Kreativitas Mahasiswa yang lolos ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dari Universitas Gadjah Mada yang sukses meraih medali perak, Mas ya, medali perak atau Betul. juara kedua untuk bidang poster PKM KI ya, PKM KI, betul ya? Iya, betul. KI itu kepanjangannya adalah Karya inovatif. karya inovatif. Nah, jadi ada karya karsa cipta dan juga karya inovatif. Dulu mungkin di zaman saya namanya PKMT mungkin ya, teknologi. Nah, baik. Timnya Mas Ademas dan kawan-kawan ini berhasil meraih juara kedua, perak untuk poster dengan karyanya yang berjudul, nah saya bacakan dulu. Judul karyanya adalah Jacket Air Cushion Restraint Safety System berbasis Arduino. Nah, ini nanti kita kenalan ya, apa sih itu produk yang dibuat, seinovatif apa, dan manfaatnya apa. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu nih dengan tim PKM-nya Mas Ademas dan kawan-kawan. Ini ketua timnya adalah Mas Ademas, dan mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu semua anggotanya siapa aja sih di tim ini. Oke, terima kasih Mas Lintang atas kesempatannya. Kita sudah diberi kesempatan untuk sharing season di acara ini. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Adimas Alam Pangestu dari Universitas Gadjah Mada dengan angkatan 21 dari program studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Dan di sini saya bukan sendirian, tapi ada teman saya. Mungkin Sadah Mardatila bisa perkenalan. Terima kasih Adewas. Halo Mas, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sadia Mardatila dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Fakultas Vokasi, Angkatan 2021. Kemudian Genesis. Oke, perkenalkan nama saya Genesis Junior Sumlang. Saya dari Teknologi Rekayasa Elektro Angkatan 2021. Kemudian ada anggota tim lain dari kita yang belum bisa join di acara ini, ada Alfian Eka Setiawan dan Wahyu Agung Nugrojati dari Teknologi Rekayasa Mesin Sekolah Vokasi Angkatan 21 juga. Oke, dosennya nggak disebut nih, dilupain dosen. Oke, oke. Untuk dosen pendamping kita ada Bapak Insinyur Maun Budianto STMT dari Sekolah Vokasi juga. Baik, jadi ini semuanya tim dari Sekolah Vokasi UGM ya. Betul. Jadi ada mesin, ada elektro, dan internet. Ya, Betul ada ya? rekayasa instrumentasi dan teknologi. Oke, oke, baik. Jadi itu timnya dan karyanya tadi adalah dari namanya aja udah ketahuan ya, dia bikin jacket air cushion restraint safety system berbasis Arduino. Di situ ada jacket dan ada kata safety. Mungkin produk yang dibuat itu adalah jaket pengaman ya, atau jaket yang aman digunakan. Nah, tapi amannya ini kayak gimana? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Produknya itu apa sih yang apa namanya dikerjakan sehingga bisa lolos PKM, didanai, lolos pula PIMNAS, dapat pula medali perak. Oke Mas, jadi saya ambil jawab untuk dari produk kita sendiri. Mungkin tadi Mas Yusuf udah notice dari judul kita ya, jaket Artificial Reference System. Nah, kita membuat jaket dengan yang memiliki dengan menggunakan sistem Arduino. Jadi jaket ini sendiri itu kita membuat hampir sama sistem kerjanya seperti pengaman yang ada pada kendaraan roda. Karena berangkat dari permasalahan di masyarakat, kita sama-sama tahu kan pengendara motor itu minim sekali keamanan dari bawah kepala ke badan pada bagian badan. Jadi kita terinfeksi dari permasalahan tersebut. Nah, karena masyarakat tahu aman pada kendaraan roda dua itu kan hanya terdapat pada pengguna malam gitu. Tapi pada bagian yang seperti badan untuk pelindung itu tuh masih sangat minim. Jadi dari situ kita berinovasi. Mungkin untuk selanjutnya
akan ada pengembangan kembali, tapi di sini kita berangkat dengan menggunakan Arduino gitu. Oke, oke. Jadi gambarannya karena jaketnya ini memang diperuntukkan yang pertama untuk pengguna motor ya. Karena pengguna Iya. motor kan safety-nya mungkin yang diatur hanya helm ya, yang ada peraturannya ya. Iya. Nggak pakai helm kan ditilang misalnya. Iya, Sementara pengaman yang lain, terutama kepala ke bawah itu belum ada, makanya tim ini membuat jaket pengaman yang tadi kinerjanya katanya mengadopsi pengaman yang ada di kendaraan roda 4 gitu ya. Dalam hal ini mungkin maksudnya airbag ya. Iya. Iya, Airbag benar. itu kan ya. Oke, oke. Jadi jaket intinya adalah jaket yang ada airbagnya. Di situ ada Arduino-nya, kemudian tentu berarti ada sistem kontrol yang ada di dalamnya. Nah, mungkin next-nya kita akan coba kenalan sih gimana sih cara kerja dari jaket ini. Oke, mungkin untuk cara kerja dari jaket ini, jaket safety ini kita menggunakan komponen yang dimana untuk cara kerja ini ada inputan, pemroses, aktuator, dan output. Dimana untuk inputannya sendiri ada sensor, kita menggunakan sensor accelerometer dan gyroscope yang nantinya akan mendeteksi sinyal masukan, perubahan percepatan, dan kemiringan yang sudah diatur. Dan untuk pengaturan ini kita menggunakan pemroses mikrokontroler yaitu Arduino Nano. Di mana untuk Arduino Nano ini sebagai otak dan pemroses dari sistem ini yang nanti akan memberikan sinyal masukan dari sensor kemudian diteruskan ke aktuator untuk menggerakkan elektriknya yaitu solenoid yang nanti membuka tabung CO2 cartridge dan mengembangkan kantong udara yang kita buat yaitu outputannya kantong bisa mengembang dan memberi perlindungan pada pengendara. Jadi begitu jaket dipakai nanti di situ ada accelerometer dan gyroscope ya. Iya, Itu betul. untuk mendeteksi misalnya kalau orangnya posisinya terlalu miring atau Iya, mungkin jatuh gitu ya kan terdeteksi itu inputnya. Kemudian Arduino ini nanti akan mengontrol untuk mengembangkan jaketnya kayak airbag gitu kebuka. Nah itu dia iya betul. ngembangnya ketika pasti ada perhitungannya terlebih dahulu ya. Berapa nilai accelerometer atau gyroscope yang dia ngembang. Kan bisa aja misalnya orang pakai jaket terus dia tiduran biasa. Kalau rebahan biasa ngembang juga nggak? Jadi dia tiduran Oke, biasa, bukan tabrakan gitu misalnya. Oke, untuk parameter yang kita gunakan, kita sudah melakukan perhitungan juga, yaitu ada 2 parameter yang digunakan pada sensor tadi, yaitu perubahan kemiringan dan perubahan percepatan, di mana kedua kondisi tersebut harus dikatakan memenuhi keduanya tersebut. Jadi untuk proses logikanya itu N, harus keduanya itu terpenuhi untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan pada kantong udara tersebut. Oke, nah kalau boleh dijelaskan value-nya berapa dan posisinya ketika apa tuh dia benar-benar mengembang tuh. N-nya tuh kondisi pertama apa, N kondisi keduanya seperti apa sehingga dia ngembang. Oke, untuk parameter dari perubahan percepatannya itu lebih dari 10 meter per sekon kuadrat dan perubahan kemiringan posisinya yaitu lebih dari 35 derajat. Jadi Nah, kedua parameter tersebut harus terpenuhi. kalau misalnya eh, percepatannya yang dihitung perubahan percepatan yang signifikan gitu kan ya maksudnya ya. Iya, Kalau betul. misalnya saya rebahan pelan-pelan gitu tidur nggak ngembang kan ya. Iya, enggak. Oke, siap-siap. Berarti udah oke lah ya. Dan sebenarnya pun di luar udah ada belum ya produk kayak gini ya? Atau di dalam negeri apakah udah ada produk seperti ini? Jaket dengan airbag yang ada sensornya kayaknya belum ada ya. Untuk di Oh, Indonesia belum ada, Mas. Karena biasanya kita tahu jaket ini biasanya digunakan untuk pembalap motor ya, yang seperti di MotoGP. Tapi kalau untuk pengguna seperti masyarakat, nah itu belum ada sepertinya, Mas. Dan Ya kalau kalau ada itu biasanya harganya nanti itu sangat-sangat tinggi. Nah, di sini kita betul. juga mempromosikan bagaimana harganya itu bisa masuk ke pasar masyarakat itu. Nah, betul ya. Kalau yang pasaran kalau untuk olahraga MotoGP mungkin betul ya ada ya udah ada di suite-nya
lengkap itu udah ada. Cuman memang itu peruntukannya bukan pengendara motor umum ya. Baik, baik, baik. Nah, kemudian next-nya komponennya apa aja sih yang ada di dalam jaket jaket safety ini sehingga produk ini tuh jadi inovatif gitu. Tadi mungkin udah disebutin beberapa ya, pakai Arduino jelas. Tadi Arduino-nya adalah Arduino Nano, kemudian ada sensor, accelerometer, dan giroskop. Nah, apakah ada komponen lainnya, misalnya powernya bagaimana tuh? Bantu menjawab untuk sebenarnya kalau karena kita mengeluarkan gas CO2 dari cartridge itu ya, jadi kita menggunakan tabung CO2 cartridge yang dimana tabung tersebut biasanya digunakan untuk airsoft gun. Jadi Ya. emang tekanannya itu sangat tinggi. Dan kenapa kok dari solenoidnya itu bisa menahan tekanan tinggi itu? Solenoid yang kita gunakan itu sudah kita modifikasi untuk ditambahkan seal dan juga pengaman. Nah, ibarat kata karetnya itu untuk menahan tekanan yang sangat tinggi tersebut. Sehingga saat jaket tersebut jatuh dan juga terjadi kecelakaan, solenoid itu akan terbuka dan juga mengeluarkan gas CO2 cartridge itu secara secepat mungkin, bahkan bisa dikatakan kurang dari 1 detik mungkin ya, karena memang tekanannya sangat-sangat tinggi seperti itu. Oke, kalau powernya dari mana? Apakah ikut aki motor, jadi colokin ke motor gitu? Itu Atau memang ikut gas di CO2 motor? cartridge itu memang menyimpan tekanan, Mas. Jadi Oke. emang dia itu dengan ukuran 16 liter dan ada tekanannya itu sekitar 10 MPa ya kalau tidak salah. Oke. Itu dia bisa menekan anginnya itu sekuat mungkin Mili dari Pascal ya. tabungnya. Iya. Oke. Kalau ini power Arduino-nya. Oh, kalau itu kita cuma pakai baterai 9 volt doang sih, Mas. Nanti Oh, kita 9 volt. atur-atur dari komponennya perlu step up ataupun step down seperti itu. Oke, menarik. Nah, ada potensi bahaya juga di dalam alat itu kan ya, karena tekanannya kan ini tinggi. Kira-kira kalau penahannya nggak kuat atau terjadi sesuatu pada yang ngeluarin tekanan tinggi tadi, kira-kira apa yang terjadi tuh? Nah, Yang sebenarnya kemungkinan emang yang bisa terjadi. iya, kalau kemungkinan terjadi terbesar itu adalah cedera, tapi jaga kita sudah didesain rancangannya agar tidak terjadi cedera, sehingga yang terlindungi itu hanya bagian dada, perut, dan punggung, bukan lagi lengan. Karena kalau lengan itu kan kita menggunakan motor kan tangannya di depan. Saat terjadi tekanan tinggi otomatis tangan kita ini akan bergerak mengikuti arah dari angin tersebut di desain jaket. Begitu, sehingga kita hanya melindungi bagian dada, perut, dan juga punggung. Seperti itu, Oke. Mas. Dan juga dari elektronisnya, karena kita menggunakan baterai ya, walaupun hanya 9 sampai 12 volt, tapi kan tetap bisa dikatakan bahaya dengan tegangan sangat kecil. Ya. Tapi juga sudah kita desain untuk ada case-nya menggunakan 3D print, dan itu sudah diuji coba sehingga case-nya itu dapat aman saat terjadi benturan dan juga mungkin jatuh dari tempat tinggi seperti itu, Mas. Oke, berarti ada kompresor ya? Itu CO2 ya? CO2 ini tabungnya seperti ini, Mas. Oh, kecil Jadi ya? dia ini kalau misal Oh. kebuka langsung ada tekanannya tinggi seperti itu. Berarti sekali pakai misalnya keluar nih, CO2-nya udah keluar nih, kecelakaan, mengembangkan jaketnya. Nah, supaya bisa dipakai lagi berarti gimana caranya? Tinggal dibuka case-nya, lalu kita ganti tabung CO2 cartridge-nya ini. Oh, Seperti tinggal itu. berarti beli lagi itunya ya? Iya, tinggal Iya, beli tabungnya refill, aja. Jadi nggak di perlu beli refill. satu jaket. Betul. Sekali refill berapa tuh harganya kira-kira? Wah, ini paling sekitar nggak nyampe 100.000, Mas. Oke, masih terjangkau lah ya. Nah, Iya. kalau Iya. desain keseluruhan nih dari jaket dan semua komponen itu kira-kira kalau memang peruntukannya adalah untuk pengguna motor umum, itu dibanderol harga berapa ya? Atau mungkin kemarin nih PKM bikin prototype atau bikin produknya ini modalnya berapa? Dan kira-kira kalau mass production kan nanti bisa lebih murah kan ya? Oke, untuk produknya itu kemarin sudah kita hitung juga HPP dan juga BEP-nya, itu sekitar 275.000, Mas. Dan di PKM ini kita didanai sekitar 6,7 juta, ditambah uang dari perguruan tinggi 1,750. Dan di PKM kemarin ini kita melakukan beberapa riset dan juga percobaan, tetap kita melakukan kegagalan juga di awal, tapi seiring berjalannya proses PKM kita selama 4 bulan itu, akhirnya produk kita dapat berhasil. Seperti itu. Oh, menarik. Kalau PKM PI ini memang produknya harus udah ini ya, ready production dan sudah 1:1 dengan kalau misalnya itu dijual kan ya? Betul ya kalau PKM PI?
Oke, beda dengan kalau KC kan prototipe masih oke ya, masih boleh ya. Oke, menarik. Jadi harganya sekitar itu mungkin kalau dijual mungkin berapa ya? 200 ya. Kalau mass production. 200. Bisa Iya, nggak? bisa 200. Mas. Oke, Boleh oke, oke. segitu, Mas. Nah, kalau pembagian timnya sendiri ketika kemarin merancang produk ini gimana tuh? Apakah ini jaketnya yang jahit sendiri atau terus yang memprogram Arduino-nya itu gimana pembagian tugasnya? Oh enggak, kalau bagian-bagian ribet yang kayak menjahit itu kita menggunakan pihak ketiga ya, karena di sini kita harus menjaga kualitas penjahitan agar kantong udaranya itu tidak bocor. Dan di sini kita ada beberapa pembagian tim seperti manajemen tim, ada yang mengurus administrasi seperti laporan kemajuan, laporan akhir, lalu juga ada yang menjadi presenter untuk PKP 2 dan juga PIMNAS, lalu ada yang menjadi tim elektronik dan juga mekanis, sehingga kita fokusnya masing-masing Mas. Jadi ada yang fokus Oh, elektronis, ada yang fokus mekanis, ada yang fokus presentasi. oke, oke. Nah, kalau jaketnya kan tadi diserahkan ke pihak ketiga. Desainnya apakah itu sebenarnya jaket biasa aja atau ada spesifikasi khusus nih? Kan tadi untuk membuat perlindungan di bagian perut, dada, punggung ya. Itu kan untuk menyimpan udaranya itu apakah ada spesifikasi khusus kayak plastik misalnya atau apa yang ditanam di jaket itu? Oh, memang kita di sini memesan dari kainnya itu masih kain potongan, masih meteran, diserahkan ke penjahit untuk dijahit sedemikian rupa sesuai dengan desain kita. Memang untuk menjaga kualitas produk kita menggunakan 3 lapisan karena Mhm. emang ini kan untuk jaket riding ya. Jadi untuk perjalanan jarak jauh itu sangat cocok. Dan kita di sini menggunakan 3 lapisan yang itu sudah sangat kuat dan juga aman terhadap gesekan yang lumayan seperti itu. Sehingga walaupun kita tidak menjamin jaket itu tidak robek kalau kalau jatuh atau terbentur, tapi at least dari bahan itu sudah kita usahakan untuk dapat kuat dan juga tahan terhadap gesekan. Seperti itu, Mas. Menarik, menarik, menarik. Itu penjahitnya dikasih komisi nggak kemarin habis menang? Enggak ya? Oke, oke. Nah, ini udah diuji coba belum? Setelah produk jadi, ketika bikin produk apakah hanya bikin satu aja atau bikin berapa banyak? Kemudian apakah udah diuji nih? Misalnya jatuh beneran ya, kecelakaan beneran tuh apa yang terjadi? Maksudnya ya bukan, maksudnya untuk menguji bahwa ini tuh memang eh, proof gitu loh, terbukti bahwa memang bekerja dengan baik. Nah, sebenarnya kita tuh bikinnya nggak cuma satu, tapi emang produk kita karena untuk kepentingan PKM dan juga PIMNAS itu hanya satu dan kita sudah mengusahakan untuk yang paling perfect. Jadi hanya satu yang kita kerjakan sampai selesai untuk paling perfect karena kan kita melakukan tahapan-tahapan yang itu nanti ada jadi dievaluasi. Dan karena emang dana yang terbatas juga ya Mas ya. Karena kan kalau semisal kita beli bahan ataupun komponen itu kan nggak bisa langsung sekali jadi kan tetap harus ada uji coba. Ya. Dan untuk uji cobanya, untuk yang terakhir itu sudah jadi, dan itu sempat kita dokumentasikan juga untuk kepentingan presentasi di PIMNAS. Mungkin setelah ini bisa dicek di YouTube-nya Mas Ademas ya. Oh, Di siap. sana Nanti emang udah ada. saya insert deh di video waktu edit ya. Siap-siap. Ada ininya ya, apa simulasi ketika kecelakaan gitu ya. Ngembangnya juga seberapa ada ya. Seberapa berarti ketika bikin jaket ukurannya lebih besar dari yang seharusnya dong. Misalnya nih ukuran M, terus kita bikinnya berarti XL gitu. Apa gimana? Karena kan ada udara yang ngembang nantinya kan ketika kecelakaan. Memang kita ada size chart-nya sendiri, Mas. Jadi mungkin Oh, untuk yang tinggi beratnya berapa itu sudah ditentukan untuk ukurannya berapa gitu ya. Karena agar bisa tetap safety juga. Dan dari size chart ini juga udah kita pertimbangkan dari ketebalan kantong udara yang akan mengembang seperti itu. Sehingga dapat sesuai dan juga tetap nyaman. oke. Jadi udah dirancang juga ya. Chart size-nya juga sudah direncanakan. Ukuranku ada nggak ya? Ukuranku Ada Mas, kita sampai ada S ya. ya, L kok kemarin. Mantap, mantap. Oke, kalau boleh tahu kesulitan nih dalam kemarin melaksanakan program atau pembuatan produk tuh apa aja yang dialami kesulitannya? Hmm, Mungkin mungkin Mbak yang Tasya. pertama ya, Mas. Kalau untuk kesulitan pertama itu dari awal sekali kita membuat produk itu kita sempat berganti ya genesis ya. Sebelum kita memutuskan menggunakan tabung CO2 cartridge kan itu rencananya akan ada sedikit menggunakan bahan kimia saya lupa kemarin itu Mas. Nah itu tidak bisa dan tidak memungkinkan kita menggunakan itu lagi kita harus menggunakan tabung CO2 cartridge. Nah,
sejauh kendalanya di perjalanan menuju Fitmas itu juga ada kendala di pembuatan untuk si tabung itu memasukkan di kantong udaranya. Jadi kan yang tadi Mas Genetik bilang kita berlapis-lapis ya Mas. Jadi ada satu lapisan yang memang diperlukan untuk si kantong udaranya itu ini mengembang. Nah, di situ kemarin sempat mengevaluasi udaranya mengalami kebocoran. Nah, itu menjadi evaluasi kita kemarin. Dan akhirnya kita kembali lagi evaluasi. Mungkin selama itu perjalanan itu sih Mas, mulai dari tabungnya kita sempat evaluasi, terus pemilihan kain yang tadi Mas Genesis sempat mention harus mengedepankan kualitas. Jadi sedikit mungkin terlihat tapi fungsinya berkali-kali gitu Mas. Mungkin tabungnya ada satu momen malah nggak bisa kembang, terus malah tiba-tiba ada terjadi kebocoran seperti itu Mas. Oke, oke. Itu secara teknis ya. Kalau secara administratif ada nggak? Misalnya laporannya nih ngaret terus atau penulisannya susah nih atau gimana tuh? Laporan itu sepertinya selalu revisi sih Mas, bagi tugasnya biar eh, itu tidak pecah konsentrasinya untuk menuju timnas. Nah, kalau misalnya administratif mungkin Mas Ademus. Oke, nambahin untuk kendala-kendala ataupun hal-hal yang selama ini kita lalui itu mungkin dari benar tadi dari administrasi ataupun penyusunan laporan kita pernah sampai tidur jam 12 malam untuk Waduh. mengerjakan laporan-laporan dan progres-progres tiap produk kita. Jadi sampai bermalam di lab juga kita lalui bareng-bareng sama teman-teman di lab menyelesaikan laporannya banyak revisi, dikejar deadline juga. Iya. eh, Tapi Mungkin semuanya itu sih kendalanya. berbuah manis lah ya, dapat Iya, dua kategori ya puji poster. syukurnya Nah, dapat penghargaan eh juga. posternya ini mungkin saya share di screen teman-teman, seperti itu posternya. Ini juga bikin sendiri kan ya dari tim kan ya, bukan minta vendor kayak penjahit tadi kan ya. Iya. Ya. Oke, nah jadi memang kriterianya kalau kita lihat teman-teman dari posternya memang yang paling penting itu adalah selain desain tentu informasinya ya, Mas Adimas ya. Iya, Informasi yang betul. jelas, jadi dari laporan atau karya tulisnya itu terwakili dengan poster ini. Nah, barangkali teman-teman yang sedang atau akan ikut PKM, berencana masuk PIMNAS mungkin tahun ini, mungkin bisa ditiru salah satunya nih dari produknya Mas Ademas dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya next step-nya mau ngapain nih? Jaket ini udah teruji, PKM lolos, PIMNAS juara. Mau diapain? Atau udah selesai gitu aja? Atau mau dijadiin skripsi? Atau mau jualan beneran misalnya? Sebenarnya di PKM tahun ini kita melanjutkan untuk PKMK ya Mas ya, PKM kewirausahaan dengan produk yang sejenis, tapi mungkin karena di PKMK ini kita tidak bisa mengeluarkan modal yang cukup mahal, jadi mungkin kita akan berganti sistem, mungkin akan dibuat sistemnya seperti manual seperti itu. Dan kita sedang ajukan proposal PKMK di tahun ini dan kita tunggu pengumuman pendanaannya yang sebentar lagi harusnya ya. Oh udah, ini udah open ini lagi, submission lagi ya? Pengumumannya Iya. Sudah kapan tuh? dikumpulkan, sudah Oh deadline. udah. Bentar lagi Oh, pengumuman. oke oke. Kapan tuh pengumumannya? Kalau harusnya sih maksimal banget April awal ya Mas ya, karena April. dari buku pedoman itu tanggal 25 April udah ada publikasi akun sosial media. Nah, semoga lolos deh ya. Berarti udah ada Amin. ada nama brandnya dong ya? Belum Mas sebenarnya. Belum. Wah. Terus itunya judulnya apa dong yang diajukan ke Masih PKMK? masih bingung juga. Judulnya apa Oh, Mas? Ada Mas ini yang hafal judulnya ini. Hampir mirip cuma ganti sistem ya. Mungkin kita sering nyebutnya itu jacket safety sih, Mas. oke. Jacket safety ya. Jacket safety. Mungkin kalau ada nama brandnya kan jadi ya lebih lucu, eye catching gitu ya, lebih ada namanya. Nah, semoga lolos deh nanti. Nah, kalau berarti kalau yang diajukan ke PKMK ini Arduino-nya dilepas dong. Iya Iya. Mas. Oke oke oke. Berarti manual ya, mekanik. Deteksinya dari mana dong kalau gitu kalau manual mekanik gini?
Kalau yang PKMK itu nggak pakai berdeteksi. Jadi emang kalau misalnya mau digunakan kita pakai pompa otomatis itu nanti sistemnya kayak namanya apa ya? Tas baju untuk yang bisa vakum itu Mas. Nah nanti kita sistemnya itu Oke. keterbalikannya. Jadi nanti bisa ke pompa otomatis dan kalau dilepas itu nggak bakal kempes kayak gitu. Oh, yang jelas bukan kayak rompi pesawat atau yang di laut ya yang harus ditiup dulu ya. Nggak, Nah, beda-beda. Oke, oke. Nah, jadi itu next step-nya adalah menuju ke PKMK terlebih dahulu ya. Ada rencana lebih jauh lagi dibanding PKMK? Iya, Mas. Saya bantu jawab. Kalaupun nanti itu ada, kita tetap untuk mempertahankan Arduino, itu ada support dari pihak lain gitu, mungkin di perusahaan yang mendukung di bidang teknologi, terutama di bidang Arduino. Dan mungkin nanti juga sebenarnya bisa juga untuk ditargetkan kepada pengguna Gojek mungkin nanti kalaupun bisa kita bisa untuk diajak bersama. Nah itu kalaupun nanti kita benar-benar ingin mengembangkan untuk mempertahankan menggunakan Arduino. Wah, menarik, menarik. Jadi nanti ada kemitraan ya dengan teknologinya dan juga dengan penggunanya. Tadi menarik banget tuh sebenarnya implementasinya di ojek online ya kan kita ada Gojek ada, Grab ada, Shopee pun punya Shopee Food kan ya, AirAsia juga udah ada tuh yang antar makanan tuh. Jadi sepertinya keren juga kalau diterapin ke itu ya, ke ojek online tuh ya driver-drivernya bakal luas banget tuh. Kan itu Grab terbagi jadi dua ya, ada lebih mahal sama Grab hemat kalau nggak salah saya. Nah itu biasanya tuh kalau Grab hemat mereka menggunakan motor listrik dan biasanya kecepatannya tuh lebih rendah gitu daripada pengguna yang harganya lebih tinggi. Nah itu juga bisa diimplementasikan ke Grab. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Nah, itu next step-nya ya. Nah, ini apakah Bentar kemarin Mas, ya mungkin gimana? next step-nya juga ada tambahan nih. Nah, Kemarin itu gimana? waktu kita publikasi PKM itu mendapatkan tawaran dari Inovatif Akademi UGM dan Hmm, Inovatif Akademi UGM itu adalah bagian UGM yang akan membantu bikin mahasiswa startup untuk ya? membangun perusahaan ataupun startup ya seperti itu. Dan dari Inovatif Akademi ini kita ditawarkan untuk diajukan ke ADB yaitu Asian Development Bank Bang, ya. dan sedang proses semoga dapat disegerakan Mas. Amin. Itu juga udah submit. Ini kita sudah ditawarkan dan mungkin karena akhir-akhir ini masih habis PIMNAS itu kan kayak butuh rest sebentar gitu ya. Oh, Karena Iya. PKM PIMNAS itu membutuhkan mental yang cukup iya, tinggi. healing dulu ya, healing. Oke, Iya, oke. Tapi udah submit lagi buat PKM lagi. iya. Iya kan? Oke, oke, oke. Siap, siap. Ah, kemarin itu adalah pengalaman PKM pertama atau bukan? PIMNAS pertama atau bukan? Karena kita angkatan Bisa 21 dibilang, PIMNAS semuanya baru. Oh, baru. iya Mas, PKM juga, PKM pertama. PKM PIMNAS iya semuanya Wah, angkatan luar pertama. biasa, luar biasa. Saya dulu PKM juga ikutan sih beberapa kali ya, 3 kali apa ya waktu di UGM itu. Cuman begitu didanain udah buat jajan, nggak fokus buat PIMNAS ya. Jadi kurang baik ya, nggak perlu dicontoh. Nah, apa pengalaman seru selama di PIMNAS yang mungkin diceritakan buat teman-teman yang mungkin belum pernah masuk PIMNAS? Pengalaman yang seru apa di sana? Yang pasti manajemen waktu sangat penting karena kita di sana kan kontingen bersama-sama satu UGM ya dan UGM itu Ya, kemarin termasuk kontingen terbesar. Jadi semakin besar kontingen semakin ribet ya sebenarnya. betul. Eh, dan juga di sana kita belajar untuk manajemen tim terutama siapa yang menjadi berperan sebagai apa kayak gitu ya. Karena Timnas ini kan benar-benar termasuk ajang bergengsinya universitas ya. Betul, Dan betul. juga di Timnas ini kita bisa belajar banget tentang desain desain poster ilmiah yang bagus, Hmm. lalu presentasi yang bagus, benar-benar kalau bisa dikatakan dari masa PKP 2 dari seleksi menuju PIMNAS itu, PKP 2 menuju PIMNAS itu eh, dari UGM itu sudah sangat disiapkan begitu Mas. Seperti ada bootcamp dan juga latihan-latihan sebelumnya yang Ah, sebenarnya kita tuh sudah tekanan mental itu dari latihan sebenarnya, bukan di PKM dan PIMNASnya. Kayak hmm, gitu. Jadi menarik, ternyata menarik. waktu PIMNAS wah kayak gini oh ternyata kayak gini aja gitu ya sedangkan di latihan-latihan itu kita diberikan pertanyaan oleh dosen UGM lainnya itu yang sangat-sangat mencerkam gitu Iya, sehingga pasti.
sangat perlu dipersiapkan seperti itu. Dan di PIMNAS itu karena kita ketemu dari univ lain, walaupun kita beda hotel mungkin ya, tapi pasti pengalamannya sangat besar dan kita berusaha untuk mencari teman di kelas-kelas PIMNAS-nya waktu itu sih. Seperti itu. Kalau Mbak Sada, apa yang seru dari PIMNAS kemarin? Karena di sini saya pesantren ya Pak, terus Mas, jadi ketika di sini tuh banyak belajar, bener kata Mas Genesis, belajar dari luar kelas. Terutama saya sebenarnya untuk Arduino sendiri, terus Arduino itu kan punya mata kuliah IoT itu di ya, jadi baru. Tapi ketika saya berangkat dari timnas, saya minimal tahu dasar-dasar itu ternyata Arduino itu seperti ini. Terus pelajaran yang kedua itu mengenai poster ilmiah. Ternyata ada ya poster ilmiah tuh berbeda gitu dengan poster biasa. Dan satu lagi tuh public speaking ketika kita presentasi. Mas bayangin 10 slide dalam 9 menit 55 detik itu sepertinya agak sedikit susah untuk bernapas. Tapi di situ alhamdulillah bisa dijalankan dan itu benar berharga. Dan satu lagi adalah bagaimana kita bekerja sama dalam tim yang pasti akan berguna banget ketika kita sudah kerja nantinya. Oke. Kalau tadi menarik Mas Genesis ya. Tadi ada katanya pelatihan dari internal UGM, ada bootcamp-nya juga ya? Iya. Itu maksudnya nginep gitu di beberapa hari gitu atau gimana tuh? Iya, kita dimasukin di hotel gitu Mas, satu kontingen, nanti ada latihan-latihan bootcamp-nya kayak gitu. Enak ya. Zamanku dulu cuman Monef jurusan, Monef fakultas sama Monef univ udah gitu doang. Sekarang ke hotel ya, wah luar biasa. Kalau Mbak enak ya Mas. iya, lebih enak sekarang ya. Kalau Mbak Sada sendiri presenter emang satu aturannya atau gimana? Kita merancangnya satu. Oke, tapi boleh lebih kan ya. Dan waktunya apakah itu 9 menit itu pakem? Kalau seingat saya dulu tempat saya 5 menit deh. Kalau di Timnas itu kan 10 menit ya Mas. Oh, kalau di PIMNAS ya. Kalau Monef? Monef juga 10 menit. Oh, sama ya. Oke. Saya ingatnya dulu 5 menit kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tapi itu emang cepet banget sih, terasanya cepet banget. Belum apa-apa tuh udah selesai waktu latihan Monef jurusan tuh. Wah, udah di-cut gitu. Oke. Kalau Mas Ade, Mas, apa yang seru dari PIMNAS kemarin? Oke, dari pengalaman aku sendiri kan diamanai sebagai ketua ya dari teman-teman. Jadi ya pengalaman juga memanajemen orang-orang dan anggota saya dari banyak kesibukannya dari teman-teman, banyak sifatnya dari teman-teman juga bisa aku dan teman-teman kontrol sampai di PIMNAS ini. Terus dari segi manajemen dari administrasi per PKM-an, saya sendiri juga dapat pengalaman berharga dari penyusunan laporan, kemudian pembuatan poster, kemudian pas di hari H di PIMNAS kan saya kan sebagai ketua ya, jadi banyak bertemu dengan ketua-ketua tim lain ya, itu menjadi wawasan lah banyak mahasiswa di luar UGM terutama yang punyai potensi juga nih bisa bersaing dan bisa saling kerjasama nanti ke depannya gitu. Betul. Mungkin ada peluang kolaborasi ya antar Iya kampus betul. barangkali. Baik. Terakhir, Mas Ade, Mas, Mbak Sadah, dan Mas Genesis, ada nggak sih tips atau trik misalnya buat teman-teman yang menyimak pagi hari ini supaya tetap terus berkarya, berinovasi, atau mungkin boleh juga tips supaya PKM-nya didanai atau masuk PIMNAS bisa juara PIMNAS? Sebenarnya tips and triknya itu cuma satu, yaitu carilah latar belakang yang paling umum dan carilah solusinya itu yang sebaik mungkin. Karena dengan latar belakang kita yang sangat umum ini, terutama untuk pengguna roda 2, itu kan termasuk penggunanya sangat besar ya di Indonesia ataupun di dunia. Sehingga produk kita ini bisa lebih eksis dan juga publikasinya itu lebih lebih cetar seperti itu. Seperti dulu kan kita waktu di UGM itu disarankan untuk membuat publikasi yang bisa heboh kayak gitu kan. Nah, publikasi yang bisa heboh ini adalah dengan latar belakang yang kita tuh sangat umum, sehingga orang itu tertarik untuk membuka publikasi kita. Dan termasuk juga untuk produk yang kita buat itu harus latar belakangnya kalau bisa seumum mungkin. Jangan dispesifikasikan hanya untuk petani, hanya untuk tersebut, tapi untuk masyarakat luas seperti itu. Dan berkarya dengan Arduino, sebenarnya Arduino kan microcontroller yang bisa diprogram sendiri ya. Jadi sebenarnya apapun masalahnya, jika dipautkan dengan elektronika itu sebenarnya bisa aja kita manfaatkan dengan penggunaan Arduino. Sehingga cari latar belakang yang paling umum, kita cari potensi dan juga
keberlangsungan produknya, lalu kita program Arduino tersebut agar sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu sih kalau dari saya. Menarik, betul ya, cari problem yang umum, yang general, tapi solusinya yang advance, yang bagus gitu ya. Kelihatannya sih sepele, sederhana, tapi itu justru susah ya, karena problemnya kan problem Iya. yang general. Solusi Iya. untuk problem general mungkin banyak gitu kan ya. Sehingga disitulah kreativitas teman-teman diuji di sini. Baik, nextnya Mbak Sadah. Oke, kalau Genesis tadi dari latar belakang, mungkin kalau dari saya ya Mas, untuk tips menuju timnas ini banyak sekali rekan-rekan dari kontingen maupun dari kampus lain itu menyepelekan namanya teamwork atau kerjasama tim. Gitu. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang berjuang menuju timnas lebih dijaga lagi kerjasama timnya karena di sini yang bisa saya mention bahwa kerjasama tim itu perlu dengan untuk memahami teman-teman tim kita karena beda kepala beda isinya dan kerjasama tim itu sangat-sangat dibutuhkan kalau misalnya kita lagi berproses seperti ini bahkan di dunia kerja pun akan selalu ada kerjasama tim jadi jangan sampai hal sepele malah memutuskan goals kalian kan goals masing-masing kita menuju ke ini. Betul, satu poin ya, teamwork. Terakhir, Mas Ketua, Mas Ade Mas. Oke, kalau dari aku sendiri, pengalaman sendiri juga mungkin benar tadi, work team kita juga harus pinter-pinter memilih anggota tim, di mana karena untuk anggota tim itu menentukan, masa depan dari perjalanan PKM menuju PIMNAS ini. Jadi dengan orang-orang yang sudah kita pilih, kita harus, lebih aware dan, eee, selektif untuk memilih, orang-orang yang masuk di tim kita. Biar, untuk peluangnya itu lebih besar di PKM dan lolos ke PIMNAS-nya itu sih. Baik, terima kasih semuanya Mas Ade Mas, Mbak Saadah dan juga Genesis sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini untuk sharing di Arduino Day 2023. Terima kasih sekali. Semoga sukses PKMK-nya dan ataupun Amin. proyek-proyek lainnya. Studinya juga sukses dan nanti lulus dengan tepat waktu, nilai yang bagus, punya Amin. karir profesional yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima Makasih kasih, Mas Mas. Lintang.